Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para siswa-siswi yang Bapak cintai, marilah kita untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin. Baiklah. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ya, nanti diisi di lembar daftar hadir yang Bapak kirim di grup WA. Ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini masa pandemi, ya bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita secara normal seperti biasanya. Kemudian yang selanjutnya juga yang perlu kita syukuri adalah nikmat ibadah ya. Yang mana hari ini seperti kita ketahui bahwa kenikmatan ibadah itu sudah mulai dicabut perlahan-lahan oleh Allah ya. Seperti sudah sangat sulit kita untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ya kan. Kemudian juga ada pembatasan untuk sholat di masjid dan musola. Kemudian pengajian-pengajian dibatasi, itu juga masih harus kita syukuri bahwa Allah masih memberikan karunia nikmat kepada kita untuk menikmati bisa beribadah. Shalawat bering salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi yang Bapak cintai, untuk pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah yang mana mungkin semuanya juga sudah hafal insya Allah, yang mana dalam surat tersebut Allah memberikan peringatan, memberikan pembelajaran kepada kita tentang apa kira-kira itu Al-Qari'ah itu. Mungkin ada yang pernah membaca atau pernah mendengar. Coba Bapak Saudara Bang Al-Qari'ah. Hari kiamat, Pak. Iya, hari kiamat. Saudara Anwar mungkin pernah mendengar tentang huru hara. Huru hara, iya. Ya, adapun untuk pembelajaran, untuk temanya adalah melestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah, kemudian Al-Zalzalah, dan seterusnya itu bisa kita baca. Insyaallah ini yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran pada kegiatan ini. Nah, selanjutnya mari kita amati gambar ini, terlihat begitu indah ya kan, gambar alam. Di mana itu Pak? Di kamar. Ya, ini gambaran alam semesta yang begitu indah ya kan, terhampar di muka bumi ini yang kita tempati saat ini. Kemudian juga yang selanjutnya kita lihat gambar di sini. Angkot hiruk pikuk ya kan. Kehidupan manusia semuanya berlalang ya kan. Nah, sampai pada akhirnya akan seperti ini. Saat ya kan, suatu saat akan nanti seperti ini. Bisa dilihat ini gambar apa ini? Ini api. Api ya. Nah, kemudian juga kita lihat. Nah, pada akhirnya juga akan seperti ini. Maka apa tadi? Ini apa ini? Gambar apa ini? Itu pemulung Pak, nggak punya rumah. Bukan.
Ini gambaran hari akhir bahwa semua nyawa itu akan apa? Corona itu, Pak, ya? Pada akhirnya ya. Dewi Kullu Damar. nafsin dha'iqatul maut ya kan, kata Pak Ustadz juga seperti itu ya. Nah, corona itu. Selanjutnya, nah kita akan membahas dari ayat tersebut pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamatnya. Ada yang pernah mendengar istilah hari akhir atau hari kiamat? Kenapa? Coba Pak Didin, rupanya Saudara Didin pengen menjawab dari tadi. Pak Anwar. Capek bener. Ya Pak Guru. Ya. Coba Pak Anwar. Saudara Anwar. Ya, apa Pak Guru? Ya. Hari akhir atau hari kiamat itu apa? Tidak ada hari besok lagi, Pak. Ya, kalau sudah terakhir nggak ada, bagus, pinter ya. Coba Saudara Saiful Amri. Iman pada hari akhir berarti ya hari terakhir. Hari terakhir. Hari ya. pamungkas. Besok gajian kalau hari akhir mah. Ya. Ya. Kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Yang mana kita bahas dulu pengertian iman. Iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin ya. Bagaimana kita yakin kepada Allah, bagaimana kita yakin kepada apa kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah dan lain sebagainya yang tercatat dalam rukun iman tersebut. Sedangkan iman tersebut menurut istilah adalah al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Takbir. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan memperbuat dengan seluruh anggota badan. Jadi, iman itu adalah satu kesatuan yang bukan hanya ukurannya dari apa? Lisan saja, tetapi harus ada pengakuan di dalam hati, terlebih lagi harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Maka orang yang mengaku beriman cuma di mulut, ya kan? Maka itu juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada hari akhir berarti meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, serta meyakini akan kehidupan yang kekal setelah hari yang kita lalui di dunia ini atau dunia yang fana ini. Ya, yang mana rukun iman ini adalah apa? Iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro. Ya, kiamat sugro itu kiamat kecil ya. Saudara siapa ya? Saya bisa. Saudara Didin? Ya, Saudara Didin. Corona sekarang. Iya, contoh kiamat sugro itu seperti apa dalam kehidupan Itu itu? kayak corona itu sekarang lagi. Nah, bentuknya tidak terlihat ya kan, kemudian wujudnya kecil. Nah, itu juga Nama ya? adalah salah satu apa? Kiamat sugro atau suatu musibah itu salah satunya adalah contoh daripada kiamat sugro. Kemudian bencana alam termasuk kematian daripada kehidupan kita itu juga adalah kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Jadi sudah tidak ada lagi makhluk Allah di muka bumi, termasuk hancurnya bumi ini, maka itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Ada nama-nama lain daripada hari kiamat itu, ada yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul fasli, yaumul hasrah, dan seterusnya yang semuanya memiliki makna yang sama, yaitu tentang hari berakhirnya daripada kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada tanda-tanda yang menandakan bahwa terjadi kiamat. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri kecilnya bahwa kehidupan ini akan berakhir. Coba disebutkan yang nomor satu, Saudara Saiful. Saling berlomba-lomba, bermewah-mewahan keduniaan. Kita terlihat hari ini, ternyata orang itu sudah sangat kecondongan sekali, ingin terlihat mewah, ingin terlihat lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Pak Anwar tuh. Yang kedua,
Saudara Anwar. Ya, Pak. Pak Anwar bercanda tuh Pak. Semangat ya Saudara Anwar ya. Baik, Jangan Pak. ngantuk. Ya, yang kedua. Terjadinya banyak pembunuhan, Pak. Nah, kita lihat informasi di media massa, televisi hampir ya kan tidak terlepas daripada pembunuhan, baik itu orang dewasa ataupun bayi dan lain sebagainya. Hari ini juga itu menunjukkan bahwa kiamat kecil itu sudah mulai terjadi tanda-tandanya. Kemudian dicabutnya ilmu Allah dari muka bumi. Kita lihat banyak informasi para ulama, para kiai hari ini sudah pada wafat ya kan. Itu perlahan dan pasti Allah sudah mulai mencabut ilmu Allah dari muka bumi ini, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian banyak pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Nah, itu juga sudah banyak transgender LGBT yang hari ini pengen eksistensinya, legalitasnya ingin diakui oleh dunia atau oleh negara. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini setelah kiamat tanda-tanda kecil itu sudah nampak, nanti akan ada tanda besar. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Ya, munculnya Dajjal itu yang hari ini sudah hangat diperbincangkan. Salah satu makhluk Allah yang nanti akan muncul di akhir zaman. Ya, akhir zaman itu nanti akan membuat kekacauan, membuat penyesatan terhadap umat manusia sehingga banyak orang-orang yang menjadi kafir. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj juga. Ini juga adalah salah satu makhluk perusak ya kan, yang akan menyesatkan umat manusia. Yang ketiga turunnya Imam Mahdi. Ya, seperti kita ketahui dalam sejarah, Imam Mahdi ini adalah salah satu keturunan Rasulullah yang nanti akan diutus oleh Allah itu untuk memberikan kedamaian atau memberikan penerangan dari muka bumi ini. Yang keempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyatakan agama lain bahwa menganggap agamanya benar itu, kenapa Nabi Isa yang diturunkan bukan Nabi Muhammad di akhir zaman itu? Ternyata salah satunya Nabi Isa itu punya hutang untuk dakwahnya. Kenapa? Umat Nabi Isa yang hari ini banyak yang tersesat ya kan? Menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi. Makanya terakhir itu Nabi Isa yang diturunkan untuk membenahi daripada kesesatan tersebut. Kemudian yang paling akhir adalah munculnya matahari dari sebelah barat. Maka terjadilah kehancuran muka bumi ini. Nah, dalam surat Al-Qari'ah ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya kejadian surat hari kiamat atau hari akhir tersebut ya. Bagaimana Allah menggambarkan dalam surat Al-Qari'ah ini, mari kita baca bersama-sama. Mungkin di ayat pertama saya minta Saudara Pak Bambang mungkin untuk membacakan ya. Ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Sampai ayat 3. Lanjut, Pak. Iya, sampai ayat 3. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Oke, pinter, bagus. Bacanya fasih sekali. Coba selanjutnya Saudara Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa, Pak? Ayat 4 sampai ayat 6. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu. Sudah, Pak? Soheh, mantep ya. Terus Saudara Didin. Saiful Amri. Ya, nanti terakhir Saudara Didin. Saudara Saiful. Ayat 6 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Layangan dulu, Pak. Fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu
Fa ummuhu hawiyah. Ya. Kacau. Terakhir Saudara Didin. Ya. Lagi main layangan. Main- Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul Benar azim. ya. Ya. Bahwa itu adalah Allah menyebutkan di ayat atau surat Al-Qari'ah ini tentang bagaimana peristiwa hari kiamat tersebut. Kita lihat terjemahnya hari kiamat, apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Bayangkan manusia itu kata Allah di akhir itu seperti laron. Tahu kan laron? Binatang yang kecil yang akan nanti terbangkan oleh Allah, dihambur-hamburkan, maka itulah hari kiamat tersebut. Kemudian yang kedua adalah gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Lihat hari ini, gunung begitu gagah, ya kan, menjulang tinggi. Nanti di akhir, ya kan, Allah akan menggambarkan gunung itu seperti bulu. Kalau kita lihat bulu hari ini, bagaimana? Ringan dan mudah untuk diterbangkan. Maka itulah gambaran tentang dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat tersebut. Maka apa yang akhirnya terjadi setelah kiamat itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu dan seterusnya, Allah akan menimbang daripada amaliyah kita masing-masing. Kalau amaliyah kebaikannya lebih banyak, maka insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila amal keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan amal kebaikannya, maka akan mendapatkan kata Allah narun hamiyah, ya kan? Neraka hawiyah. Dan apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada jenis manusia yang setelah ditimbang oleh Allah itu ternyata amal keburukannya lebih banyak dibandingkan daripada amal kebaikannya. Ya. Jadi gambarannya kiamat kubro dalam surat Al-Qari'ah ini, ya pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan, kemudian gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, kemudian kekacauan dan kematian semua makhluk di muka bumi ini. Ya, maka apa hikmah mengimani hari akhir ini? Yang satu, selalu beramal soleh. Ya, kita akan selalu termotivasi untuk senantiasa beramal soleh, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat hari akhir ini, maka kita akan selalu mengkondisikan diri kita itu untuk selalu beramal soleh dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak akan meniru pola hidup orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Orang-orang demikian kata Allah akan mendapatkan narun hamiyah tadi. Maka kita harus menghindari daripada hal-hal tersebut. Yang ketiga, selalu berbuat baik dan benar. Tentulah, ya kan? Karena kita menginginkan surganya Allah dan ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang kita miliki, sehingga kita akan dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, ya berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi, tidak kikir dalam berinfak. Ya, silahkan Saudara Didin. Kenapa? Lanjut. Ya. Oke, yang selanjutnya kesimpulannya ya sama seperti apa yang tadi ya. Pertama, iman kepada hari akhir, kemudian gambarannya dalam surat Al-Qari'ah itu manusia akan seperti laron, gunung-gunung yang dihamburkan, kemudian terjadi kekacauan dan kematian semua makhluk di muka bumi ini. Dan gambaran peristiwanya seperti itu, ya kan? Nah, itu adalah pembelajaran kita pada saat ini bahwa kehidupan kita itu jangan sampai kita condong kepada duniawi. Sisi yang lain pun kita harus mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukannya kiamat itu yang ditakutkan hakikatnya, akan tetapi persiapan setelah kehidupan, setelah kiamat itu apakah kita sudah membawa bekal yang cukup ataukah belum, ya kan?
maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita menghadap Allah itu sedangkan kita belum dalam keadaan Islam yang benar. Kenapa? Kita akan sengsara ya kan. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari saudara-saudara kalian atau anak-anak sekalian tentang pembelajaran tadi. Dipersilahkan. Pak. Pak, bertanya. Ya. Silahkan. Kapan terjadi kiamat, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Hari kiamat itu pasti dan harus kita yakini akan terjadi. Dan untuk tepatnya dalam salah satu hadis Rasulullah itu menyebutkan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Tepatnya apabila sudah ciri-ciri tadi nampak, maka disitulah terjadi daripada hari kiamat. Bagus, Saudara Anwar. Silahkan yang lainnya. Cukup, Pak. Ya, silahkan, Saudara Didin. Cukup, Pak. Cukup, oh cukup. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan. Nanti tugasnya Bapak kirim melalui grup WA. Nanti diisi daripada apa yang ditugaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita mempersiapkan diri kita dan senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun, siapapun, dan dalam kondisi apapun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Stop screen dulu. Dengan membaca doa dulu. Ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Baik, terima kasih Pak Babai atas tadi pre-teachingnya. Cuma sekali lagi saya tekankan